Indonesia Maritime Research SOLAS Chapter dipresentasikan oleh Akbar Yahya Yogerasi selaku Direktur Eksekutif dari Indonesia Maritime Research. Bab 1. Ketentuan umum. Termasuk peraturan tentang survei berbagai jenis dan penerbitan dokumen yang menandakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan konvensi. Bab ini juga mencakup ketentuan-ketentuan untuk kontrol kapal-kapal di pelabuhan atau di pelabuhan dari negara pihak lainnya. Bab 21. Konstruksi, subdivisi dan stabilitas instalasi mesin dan listrik. Pembagian kapal penumpang ke dalam kompartemen kedap air harus sedemikian rupa sehingga setelah diasumsikan kerusakan pada lambung kapal akan tetap mengapung dan stabil. Persyaratan untuk integritas kedap air dan pengaturan pemompaan lambung kapal untuk kapal penumpang juga telah ditetapkan, serta persyaratan stabilitas untuk kapal penumpang dan kargo. Tingkat pembagian diukur dengan jarak maksimum yang diizinkan antara dua sekat yang berdekatan, bervariasi dengan panjang kapal dan layanan yang digunakan. Tingkat tertinggi subdivisi berlaku untuk kapal penumpang. Persyaratan yang mencakup instalasi mesin dan listrik dirancang untuk memastikan bahwa layanan yang penting untuk keselamatan kapal, penumpang, dan awak kapal tetap dipertahankan dalam berbagai kondisi darurat. Persyaratan yang mencakup instalasi mesin dan listrik dirancang untuk memastikan bahwa layanan yang penting untuk keselamatan kapal, penumpang, dan awak kapal dipertahankan dalam berbagai kondisi darurat. Standar berbasis tujuan untuk kapal tanker minyak dan kapal curah diadopsi pada tahun 2010, mengharuskan setiap kapal baru dirancang dan dibangun untuk umur desain tertentu dan aman dan juga ramah lingkungan dalam kondisi kerusakan utuh dan spesifik sepanjang masa pakainya. Berdasarkan peraturan tersebut, kapal harus memiliki kekuatan, integritas, dan stabilitas yang memadai untuk meminimalkan risiko kehilangan kapal atau pencemaran lingkungan laut karena kegagalan struktural, termasuk keruntuhan yang mengakibatkan genangan air atau hilangnya integritas kedap air. Bab 22. Proteksi kebakaran
deteksi kebakaran, dan pemadaman api, termasuk ketentuan keselamatan kebakaran terperinci untuk semua kapal dan tindakan khusus untuk kapal penumpang, kapal kargo, dan kapal tanker. Selanjutnya, kita akan jelaskan hal-hal yang terkait atau yang termasuk di dalam yang diatur di dalam bab 2 proteksi kebakaran, deteksi kebakaran, dan pemadaman api, termasuk ketentuan keselamatan kebakaran terperinci untuk semua kapal dan tindakan khusus untuk kapal penumpang, kapal kargo, dan kapal tanker, yaitu 1. Pembagian kapal dibagi menjadi zona utama dan vertikal dengan batas termal dan struktural. Yang kedua, pemisahan ruang akomodasi dari sisa kapal dengan batas termal dan struktural. Ketiga, pembatasan penggunaan bahan yang mudah terbakar. Yang keempat, deteksi kebakaran di zona asal, penahanan dan pemadaman api di ruang asal. Berikutnya yang kelima adalah perlindungan sarana jalan keluar atau akses untuk menjadi tujuan pemadaman kebakaran. Yang keenam, ketersediaan dari peralatan pemadam kebakaran. Yang ketujuh adalah untuk meminimalkan kemungkinan akan adanya penyalaan uap kargo yang mudah terbakar. Bab 3. Peralatan dan pengaturan penyelamat jiwa. Bab ini mencakup persyaratan untuk peralatan dan pengaturan penyelamat, termasuk persyaratan untuk skoci penolong atau skoci penyelamat dan jaket pelampung menurut jenis kapal. International Life Saving Alliance (LSA) Code memberikan persyaratan teknis khusus untuk LSA dan wajib berdasarkan peraturan 34 yang menyatakan bahwa semua peralatan dan pengaturan keselamatan jiwa harus memenuhi persyaratan yang berlaku dari LSA Code. Bab 4. Komunikasi radio. Bab ini menggabungkan sistem keselamatan dan bahaya maritim global. Semua kapal penumpang dan semua kapal kargo dengan tonnase kotor 300 ke atas pada pelayaran internasional diharuskan membawa peralatan yang dirancang untuk meningkatkan peluang penyelamatan setelah kecelakaan, termasuk sinyal radio penunjuk posisi darurat satelit atau EAGLE, dan transponder pencarian dan penyelamatan SAP untuk lokasi kapal atau kapal penyelamat. Peraturan dalam bab 4 mencakup usaha-usaha oleh negara pihak untuk menyediakan layanan komunikasi radio, serta persyaratan kapal untuk pengangkutan. Dalam hal ini adalah persyaratan kapal untuk membawa peralatan komunikasi radio
Bab ini terkait erat dengan ITU atau Peraturan Radio dari Persatuan Telekomunikasi Internasional. ITU adalah singkatan dari The International Telecommunication Union. Bab 5. Keselamatan navigasi. Bab 5 mengidentifikasi layanan keselamatan navigasi tertentu yang harus disediakan oleh negara pihak dan menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat operasional yang berlaku secara umum untuk semua kapal pada semua pelayaran. Hal ini berbeda dengan konvensi secara keseluruhan yang hanya berlaku untuk kelas kapal tertentu yang melakukan pelayaran internasional. Subjek yang dibahas meliputi pemeliharaan layanan, meteorologi untuk kapal, layanan patroli es, rute kapal, dan pemeliharaan layanan pencarian dan penyelamatan. Bab ini juga mencakup kewajiban umum bagi nakoda untuk memberikan bantuan kepada mereka yang berada dalam kesulitan, dan bagi negara pihak untuk memastikan bahwa semua kapal harus diawaki secara memadai dan efisien dari sudut pandang keselamatan. Bab ini mewajibkan pengangkutan perekam data perjalanan VDR atau Voyage Data Recorder dan sistem identifikasi kapal otomatis atau Automatic Identification System. Bab 6. Pengangkutan kargo. Bab ini mencakup semua jenis kargo, kecuali cairan dan gas dalam jumlah besar, yang karena bahaya khusus mereka terhadap kapal atau orang di atas kapal mungkin memerlukan tindakan pencegahan khusus. Peraturan tersebut mencakup persyaratan untuk penyimpanan dan pengamanan kargo atau unit kargo seperti kontainer. Bab ini mengharuskan kapal kargo yang membawa biji-bijian untuk mematuhi kode gandum internasional. Bab 7. Pengangkutan barang berbahaya. Peraturan tersebut terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah bagian A. Pada bagian ini, pengangkutan barang berbahaya dalam bentuk kemasan, termasuk ketentuan untuk klasifikasi, pengepakan, penandaan, pelebelan dan plakat, dokumentasi dan penyimpanan barang berbahaya. Negara pihak diharuskan untuk mengeluarkan instruksi di tingkat nasional, dan bab mewajibkan kode barang berbahaya maritim internasional yang dikembangkan oleh AIMU yang terus diperbarui untuk mengakomodasi barang berbahaya baru tersebut dan untuk melengkapi atau merevisi ketentuan yang telah ada. Bab 7 atau chapter 7, Carriage of Dangerous Goods,
telah dijelaskan sebelumnya. Berikutnya pada bagian A1. Pengangkutan barang berbahaya dalam bentuk padat dalam jumlah besar mencakup persyaratan, dokumentasi, penyimpanan, dan pemisahan untuk barang-barang ini dan memerlukan pelaporan insiden yang melibatkan barang berbahaya tersebut atau barang-barang tersebut. Berikutnya bagian B. Mencakup konstruksi dan peralatan kapal yang membawa bahan kimia cair berbahaya dalam jumlah besar dan mengharuskan kapal tanker kimia untuk mematuhi International Bulk Chemical Code atau IBC Code. Berikutnya bagian C. Mencakup konstruksi dan peralatan kapal yang membawa gas cair dalam jumlah besar dan pengangkut gas untuk memenuhi persyaratan International Gas Carrier Code atau AGC Code. Selanjutnya bagian D. Mencakup persyaratan khusus untuk pengangkutan bahan bakar nuklir iradiasi dalam kemasan, plutonium dan limbah radioaktif tingkat tinggi di atas kapal, dan ini mengharuskan kapal yang membawa produk tersebut untuk mematuhi kode internasional untuk pengangkutan aman bahan bakar nuklir iradiasi dalam kemasan, plutonium dan tingkat limbah radioaktif di kapal, disingkat dengan kode INF. Bab ini juga mensyaratkan pengangkutan barang berbahaya harus sesuai dengan ketentuan yang relevan dari Kode Barang Berbahaya Maritim Internasional, kode IMDG. Bab 8. Kapal nuklir. Memberikan persyaratan dasar untuk kapal bertenaga nuklir dan khususnya berkaitan dengan bahaya radiasi. Ini mengacu pada kode keselamatan kapal nuklir, kapal niaga nuklir yang terperinci dan komprehensif yang diadopsi oleh Majelis IMO pada tahun 1981. Bab 9. Manajemen untuk pengoperasian kapal yang aman. Bab ini mewajibkan International Safety Management atau ISM Code yang mensyaratkan bahwa sistem manajemen keselamatan untuk ditetapkan oleh pemilik kapal atau setiap orang yang bertanggung jawab atas kapal. Dalam hal ini adalah perusahaan. Bab 10. Langkah-langkah untuk kapal berkecepatan tinggi atau high speed craft. Bab ini mewajibkan kode keamanan internasional untuk kapal berkecepatan tinggi atau kode HSC.
11.1. Langkah-langkah khusus untuk meningkatkan keselamatan maritim. Bab ini menjelaskan tentang persyaratan yang berkaitan dengan otorisasi organisasi yang diakui, bertanggung jawab untuk melaksanakan survei dan inspeksi atas nama administrasi, survei yang disempurnakan, skema nomor identifikasi kapal, dan kontrol negara pelabuhan pada persyaratan operasional. Yang dimaksud dengan hal ini adalah otorisasi organisasi yang diakui adalah pemerintah. Bab 11.2. Langkah-langkah khusus meningkatkan keamanan maritim. Peraturan 11.2/3 dari bab ini mengabadikan Kode Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan Internasional atau ISPS Code. Pada bagian A dari kode ini bersifat wajib, dan pada bagian B berisi panduan tentang cara terbaik untuk mematuhi persyaratan wajib. Regulasi 11.2/8 atau 2/8 menegaskan peran nakoda dalam melaksanakan penilaian profesionalnya atas keputusan yang diperlukan untuk menjaga keamanan kapal. Dalam hal ini, nakoda tidak akan dibatasi oleh perusahaan, penyewa, atau orang lain dalam hal ini. Peraturan ini memberikan kewenangan penuh terhadap nakoda bahwa keputusan profesional, penilaian profesional yang diambil tidak bisa diintervensi sekalipun dari perusahaan, pencharter, ataupun orang lain dalam hal ini. Peraturan 11.2/5 atau 2/5 mewajibkan semua kapal untuk dilengkapi dengan sistem peringatan keamanan kapal. Peraturan 11.2/6 mencakup persyaratan untuk fasilitas pelabuhan, menyediakan antara lain untuk negara pihak bahwa untuk memastikan penilaian keamanan fasilitas pelabuhan telah dilakukan dan bahwa rencana keamanan fasilitas pelabuhan juga telah dikembangkan, diterapkan dan ditinjau sesuai dengan kode ISPS. Peraturan lain dalam bab ini mencakup pemberian informasi kepada AIMO, pengendalian kapal di pelabuhan, termasuk tindakan seperti penundaan, penahanan, pembatasan operasi, termasuk pergerakan di dalam pelabuhan atau pengusiran kapal dari pelabuhan, dan tanggung jawab khusus perusahaan. Semua diatur di dalam ISPS Code. Chapter 12 ini telah dijelaskan sebelumnya, kita lanjut. Juga telah dijelaskan sebelumnya, kita lanjut. Bab 12. Langkah-langkah keselamatan tambahan pengangkut curah. Bab ini mencakup persyaratan struktural untuk kapal curah dengan panjang lebih dari 150 meter.
Bab 13. Verifikasi kepatuhan. Pemberlakuan wajib dari 1 Januari 2016. Skema audit negara anggota AIM. Bab 14. Langkah-langkah keselamatan kapal operasi di perairan kutub. Bab ini mewajibkan mulai pada 1 Januari 2017 pengenalan dan bagian 1A dari Kode Internasional untuk kapal yang beroperasi di perairan kutub atau Kode Polar. Demikian